Roh pahlawan bangkit. Semua negara bagian boleh harap pencapaian sejarah hebat. Andi roh pahlawan berperan. Hanya Kenso memiliki garis patahan sejarah tanpa roh untuk bertarung. Kehilangan kedaulatan dan wilayah. Takdir runtuh. Hamba dengan hormat memohon Tuan untuk kembali 50 tahun dan mengembalikan kejayaan Kian Agung hamba. Jiwaku di ruang ini dapat menyaksikan Kian Agungku 5.000 tahun peradaban yang cemerlang. Biarkan aku mengubah semua ini. Medan pertempuran roh pahlawan. Aku Kushou, Manzhou, Huaishou. 3 negara menantang Kian Agung. Apakah kau berani menerima tantangan ini? Jika kita memenangkan 3 pertandingan hari ini, kita bisa menghindari tragedi kehidupan sebelumnya, di mana warga Kian Agungku kehilangan kebebasan mereka. Kali ini, Kian Agungku pasti akan menang. Kian Agungku, apakah ada yang berani menerima tantangan? Anda harus menang. Bocah. Ingatlah, yang membunuhmu adalah Miyamoto dari Huaishou. Cukup bicara. Mari kita selesaikan ini dalam pertempuran. Kontestan Qianzhou diganti. Roh pahlawan diperbarui. Sudah berakhir. 2 prajurit biasa. Dan ada 1 yang dipanggil. Orang tua itu, Marquis Guanei. Ini, dia jelas seorang jenderal sipil. Bagaimana kita bisa memenangkan ini? Sepanjang sejarah, di antara para prajurit ini, bukan berarti tidak ada bakat yang kuat. Semoga langit melindunginya. Roh pahlawan Anda sangat terampil dalam memanah. Bocah, berhenti mengulur waktu. Mengetahui kamu pasti mati, namun masih berani melangkah maju. Aku agak mengagumimu. Jangan khawatir. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Benarkah? 2 prajurit ini, mana yang akan Anda pilih? Qianyi keturunan Qianzhou yang tidak berbakti. Aku memanggil Huang Song Marquis Guanei. Jenderal Huang mohon muncul. Kita tamat. Dia benar-benar memilih seorang lelaki tua. Qianyi, apakah kamu gila? Kamu memilih seorang lelaki tua. Jenderal tak tertandingi itu. Bahkan langsung dibunuh oleh ayam jantan kecil Toyotomi ini. Langsung dibunuh oleh 1 panah. Apa gunanya memilih seorang lelaki tua? Bodoh kamu bodoh. Lihat. Jadi mereka punya kesadaran diri. Mereka hanya ingin kematian yang cepat. The film was translated and narrated by M Media. Mohon Jenderal Huang lakukan gerakan Anda. Selamatkan Qianzhou. Aku sudah tua. Aku tidak bisa memaksakan diri lagi. Apa? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Cukup. Aku memberimu kesempatan. Aku membiarkanmu melihat siapa roh pahlawanmu. Sampah tak berguna. Sekarang, kamu bisa mati dengan mengetahui kebenarannya. Tuan Toyotomi, silakan lanjutkan dengan serangan. Bagus sekali. Qianzhou. Tidak lebih dari sekelompok orang tak berarti. Apa yang terjadi? Aura tadi buat aku hilang keberanian Nakbide. Tidak ada. Tuan Toyotomi, ada apa? Cepat bunuh lelaki tua itu. Diam.
Siapa sebenarnya kamu? Apa yang baru saja kamu katakan? Tianzhou. Apakah semuanya bukan siapa-siapa? Kami telah tertidur. Hanya selama 100 tahun. Tianzhou, bagaimana bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Keturunan ini tidak kompeten. Sejarah Qianshu terfragmentasi. Tidak mampu membangkitkan roh pahlawan leluhur kita. Kami mohon pada Anda, Jenderal. Selamatkan Qianzhou. Jika memang begitu, kemampuan penuhku juga hampir semuanya hilang. Jika aku tidak bisa memulihkan sejarah hidup kita, aku khawatir orang tua ini akan memiliki kekuatan, tetapi kekurangan tekad. Semangat seorang jenderal menyaingi langit. Meskipun rambutnya telah memutih, terperangkap di Hansong. Anda tahu ceritaku. Jenderal tua itu berbicara tentang Huang Shou, menaklukkan Yeshou, meraih jasa besar. Dia sepertinya sedang membicarakan kisah hidup lelaki tua itu. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin dia tahu? Bagus. Apakah ada lagi? Ucapkanlah. Biarkan kekuatan kita semua dinyatakan. Sekali lagi kenakan baju zirah rantai emas, genggam erat, busur berinti besi. Cepat hentikan dia. Keberaniannya mengguncang Hebei. Ketenarannya bergema di seluruh Song. Ini, keagungan macam apa ini? Aku belum pernah melihat roh pahlawan dengan kehadiran seperti itu. Mungkin. Dia benar-benar bisa membawa keajaiban bagi kita. Mengapa kau masih berdiri terpana di sana? Bahkan jika kehadirannya kuat, dia tetap hanya seorang pria tua. Bunuh dia cepat. Benar, Tuan Toyotomi, dia hanyalah seorang lelaki tua. Jangan terintimidasi olehnya. Benar. Itu benar. Dia hanyalah seorang lelaki tua. Apel, bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Toyotomi, hilang. Kita menang. Yang mulia, kita menang. Kita menang. Tanah Barbar mencuri beberapa trik spell dari Ken Shoku, namun berani memprovokasi kita. Terima kasih Jenderal Huang. Ini adalah pertama kalinya aku terbangun sepenuhnya di medan pertempuran roh pahlawan. Untuk saat ini, aku hanya bisa bertindak untuk Qianzhou sekali saja. Selanjutnya, aku serahkan kepada kalian semua. Terima kasih Jenderal Huang. Mohon tenang. Saya pasti akan atas nama Qianzhou mengambil kembali hal-hal yang mereka curi, sedikit demi sedikit. Bagus. Sungguh pahlawan muncul dari kalangan muda. Ini, apa yang sedang terjadi? Mengapa jenderal tua itu menghilang? Ini, oh tidak. Tetua, apa yang terjadi? Aku pernah mendengar bahwa medan pertempuran roh pahlawan yang sepenuhnya memiliki sejarah mereka dan bertarung di medan pertempuran roh pahlawan hanya bisa bertahan selama satu giliran. Aku tidak menyangka ini benar. Apel, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa berdoa agar giliran Chen Yi berikutnya akan secara acak memilih roh pahlawan yang layak. Apel, ini bukan hanya menargetkan Qianzhou kita, lalu Chen Yi. Untuk mengetahui sejarah roh pahlawan sudah merupakan keajaiban. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Langit bermaksud menghancurkan Qianzhou-mu, Miyamoto. Cepat selesaikan pertarungan ini dengan cepat. Jangan beri mereka kesempatan. Bocah kamu beruntung barusan. Sekarang rangkulah keputusasaan. Muncul. Dengan hormat memohon kehadiran Raja Iblis Langit ke-6. Muncul. Ini. Oh tidak. Itu adalah relik roh pahlawan. Apa itu relik roh pahlawan? Dengan mengandalkan relik roh pahlawan, seseorang dapat memanggil roh pahlawan yang bersesuaian. Yang paling penting,
Hanya roh pahlawan tingkat atas memiliki relik roh pahlawan. Bukankah itu berarti dia lebih kuat dari Toyotomi Little Roaster? Ayam jantan kecil Toyotomi di depan roh pahlawan yang memiliki relik. Tidak berbeda dengan semut. Sepertinya mereka berniat untuk menghukum Qianshu kita mati. Biar kami tunjukkan apa itu fondasi sejati. Ini adalah roh pahlawan terkuat kami. Raja Iblis Langit ke-6, Tuan Nobunaga. The film was translated and narrated by M Media. Qianshu, mati. Chen Yi. Menyerahlah Chen Yi. Anda sudah melakukan yang terbaik. Menyerahlah, tidak ada yang akan menyalahkan Anda. Saya katakan, semua yang mereka curi dari Qianzhou, saya akan membuat mereka membayar 2 kali lipat. Yakinlah. Kontestan Qianzhou Chen Yi meminta untuk mengundi kartu lagi. Langit benar-benar menolongku. Duel ketiga ini, saya dijamin menang. Ketiga gulungan ini, mengapa saya tidak mengenali satupun di antaranya? Ini, bagaimana mereka dijamin akan menang lagi? Shangshun garis putih diombak. Sikian kutu digendang. Dan kekalahan Guan Yu di Maichen. Ini, Dua, yang pertama terdengar luar biasa. Kita akan lihat mana yang dipilih Chen Yi. Ronde ini, saya memilih kekalahan di Maichen. Guan Yu. ini. Omong kosong. Chen Yi mengabaikan 2 pilihan lainnya. Dan hanya memilih pria paruh baya yang jorok itu. Hei, lihat. Dia berantakan. Pria berwajah merah dengan janggut panjang dan kotor ini. Dia jelas terlihat seperti jenderal yang kalah. Aku menolak untuk percaya bahwa Qianshu-mu masih memiliki roh pahlawan yang bisa menandingi Raja Iblis Langit ke-6 dari Huashouku. Jenderal Guan mohon muncul. Bahkan tidak bisa memanggilnya. Ini pertama kalinya aku melihat roh pahlawan tak berani tunjuk muka. Kau Qianshu benar-benar membuka mataku. Dikalahkan di Maichen. Pantas saja kau punya gelar ini. Jadi, dia pengecut. Jenderal Guan mohon tunjukkan diri Anda. Bagaimana ini bisa terjadi? Anak muda. Semua orang tahu bahwa Yun Chang mengecewakan saudara angkatnya saat itu. Dikalahkan di Maichen dan kehilangan Jingxian. Yun Chang benar-benar tidak punya muka untuk membantu Qianshu lagi. Biarlah. Dia melarikan diri. Chen Yi, seorang jenderal yang menderita kekalahan seperti itu, tidak berguna meskipun dipertahankan. Jika dia tidak bersedia, kita akan memilih yang lain saja. Keturunan Anda yang tidak pantas Chen Yi memohon kepada mantan jenderal Marquis Desa Hanzhou, Wirasakti Guan Yu Guan Yun Chang untuk muncul untuk mengusir kaum barbar demikian Shouku. Di dunia ini, ternyata ada orang yang mengingat orang tak berguna seperti saya. Melintasi 5 gerbang dan membunuh 6 jenderal berkuda sendirian sejauh 1000 li. Membunuh Yan Liang dan Wen Chao.
Hadiri mesyuarat seorang dengan pedang naga hijau, dan kelinci merah, mengguncang Qianzhou dengan kekaguman. Jika jenderal tidak berguna, maka tidak ada lagi pahlawan yang tersisa di dunia ini. Fenomena. Apakah itu benar-benar sebuah fenomena? Ini adalah fenomena yang hanya dimiliki oleh roh pahlawan tingkat atas. Mungkinkah pria berwajah merah itu benar-benar roh pahlawan tingkat atas? Ketika tidak ada pahlawan, barulah orang-orang celaka merajalela. Mohon jenderal bertindaklah. Bagus. Kata yang bagus. Saya tidak pernah menyangka bahwa bahkan sekarang seseorang masih mengingat saya. Baiklah. Kalau begitu biarkan Guan bertarung untuk dunia ini sekali lagi. Di mana pedang naga hijau? The film was translated and narrated Sebidang by tanah belaka. M-Media. Berani menyebut dirinya raja. Hari ini, guna celaka disucikan pedang aku. Inikah yang kalian Huaishou sebut? Raja Iblis Langit ke-6. Dengan penampilan seperti ini, tak heran dia suka menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Saya tidak pernah berpikir roh pahlawan legendaris Huaishou akan menjadi orang pandai. Nah, kamu berbicara dengan sombong. Hari ini saya akan membunuhmu secara pribadi. Dan minum anggur dengan hatimu. Jika kamu berani menyentuh orang Qianzhou saya, apakah kamu pikir saya tidak ada lolos dari pedang saya? Saya tidak membunuh yang tua muda sakit atau cacat, tapi sekarang tugas besar negara depan kita. Saya akan melanggar aturan ini. Hari ini saya akan membiarkanmu mendapat 3 gerakan. Setelah 3 gerakan bunuh diri. Agar kamu tidak menodai pedang naga hijau saya. Bodoh yang ceroboh. Tunggu sampai kamu berlutut di kaki saya. Baru saya akan lihat, apakah kamu masih bisa mengucapkan kata-kata menantang seperti itu. Tuan Nobunaga perkasa. Tuan Nobunaga perkasa. Tuan Nobunaga perkasa. Lihat saja dia mengenakan topi hijau itu. Namun dia berani menyebut dirinya santo bela diri. Jelas reputasinya tidak pantas. Tepat sekali. Yang disebut jenderal tak tertandingi tadi. Bukankah dia kena hentam roh pahlawan Huaishou kita dengan satu pukulan fatal? Orang Qianzhou. Mereka hanya suka pamer. Berisik sekali. Ayo kau bertindak. Saya bilang saya akan membiarkanmu mendapat 3 gerakan. Jadi saya akan membiarkanmu mendapat 3 gerakan. Nobunaga ini, bagaimanapun juga adalah roh pahlawan andalan Huaishou, roh pahlawan yang dipanggil oleh Chen Yi. Bukankah dia terlalu sombong? Ya. Saya lihat di tempat lain. Kekuatan roh pahlawan tingkat atas. Semuanya cukup mirip. Memberikan 3 gerakan. Itu adalah kerugian besar. Kamu menyerahkan 3 gerakan kepadaku. Kalau begitu kamu tidak boleh menyesali ini. Ini adalah teknik pembunuhan instan S Nobunaga. Tak terhitung roh pahlawan dari Qianzhou kita sebelumnya telah mati di bawah gerakan ini. Chen Yi, hati-hati. Jenderal Guan, hati-hati. Satu gerakan. Berhasil diblokir. Apel. Bagus. Seperti yang diharapkan dari santo bela diri. Hati-hati. Sudah berakhir. Tidak berguna. Dia berani memberi Tuan Nobunaga 3 gerakan. Dia benar-benar mencari mati. Hidup Tuan Nobunaga. Hidup Tuan Nobunaga. Hidup Tuan Nobunaga. Mati. Seranganmu bahkan tidak sebagus milik Huaishou. Seni bela diri kalian orang Huaishou
Mengapa masih begitu tidak mengesankan? Bajingan. Apa yang kamu katakan? Itu adalah gerakan kedua. Ini belum berakhir. Pria Qianzhou, kamu yang membawa ini pada dirimu sendiri. Pria Qianzhou yang bodoh, kamu akan membayar harga untuk kesombonganmu. 6 tebasan iblis surgawi tebasan pertama. Tidak ada hukum. Tidak ada surga. Roh pahlawan Qianzhou, kau sudah keterlaluan. Aku akan di hadapan dunia mengeksekusimu dengan irisan perlahan. Di sini. Ini. Baru saja. Bagaimana kau tahu mana yang merupakan diriku yang asli? Sudah kubilang. Kau bahkan tidak sebaik Huaxion. Ini. Kau hanya mempelajari sedikit teknik typing Dao milik Zhang Jiao, dan berani sombong begitu. Zhang Jiao dah disingkirkan oleh abang-abang dan aku. Berani kau tunjuk kemahiran remen. Wirasakti perkasa. Qianzhou perkasa. Santo bela diri perkasa. Qianzhou perkasa. Santo bela diri perkasa. Qianzhou perkasa. Anak muda, selagi kita punya waktu ini, katakan padaku, setelah aku kehilangan Jingzhou, bagaimana kabar kakak-kakakku? Sejak jenderal wafat, kerajaan Shu. Qiang tua. Menurut Anda apa yang mereka bicarakan? Aku juga tidak tahu. Chen Yi hari ini benar-benar beruntun. Dia memanggil 2 jenderal hebat berturut-turut. Jika dia bisa terus beruntun, Qianshu kita hari ini mungkin bisa diselamatkan. Keberuntungan. Apakah ini benar-benar hanya keberuntungan? Kau sungguh hebat, Mamangki. Aku bilang saat itu, kau tidak layak dihitung di antara 5 jenderal harimau bersamaku. Sayangnya, aku termakan skema berbahaya Lumen. Kalau tidak, bagaimana bisa tujuan besar kakak sulung? Gagal. 5 jenderal harimau. Apakah ada roh pahlawan seperti Guan Yu yang sekuat ini? Dan ada 5 dari mereka. Bagaimana dengan itu? Haruskah kita lanjutkan? Tidak. Roh pahlawan yang dipanggil dalam kondisi lengkap mereka hanya bisa bertarung sekalikan. Mengapa dia masih di sini? Sampah tadi itu. Apakah dia layak untuk kondisi lengkapku? Menyerah saja. Aku tidak akan mengambil nyawamu. Terima kasih. Aku menyerah. Saya menyerah. Prajurit Huashuku telah kalah dalam pertandingan, membawa aib besar bagi Huaxiao. Oleh karena itu saya harus meminta maaf dengan kematian saya. Fukuda. Selanjutnya, saya serahkan padamu. Ya, terutama orang dari Qianzhou ini. Pria ini aneh. Dia tidak boleh dibiarkan tetap ada. Ronde ini, aku yang akan bertarung. Pedang perang Tuan Honda Bishop. Sudah lama tidak ternoda darah, untuk waktu yang lama. Roh pahlawan tingkat atas lainnya. Majulah. Jenderal terkuat Huaxiao. Hei Hachi si Iblis. Jiang Fei dari Huaxiao, Tuan Honda Bishop. Jenderal Kavaleri. Jenderal Guan. Bisakah Anda mengatasinya? Ini agak merepotkan. Benda ini adalah harta karun besar Huaxiao. Salah satu dari 10 artefak ilahi agung. Raikiri. Jenderal Honda. Terimalah ini. Bunuh bandit itu. Curang. Kau jelas-jelas curang. Medan pertempuran roh pahlawan tidak boleh mengizinkan bantuan eksternal. Orang-orang Qianzhou, tenanglah. Kalian juga bisa mencari bantuan dewa. Untuk kekuatan. Sayang sekali apakah kamu punya. Kau sudah keterlaluan.
Chen Yi menyerah saja. Mengingat usia Anda, kau capai benda lebih besar masa depan. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa Anda di sini. Benar Chen Yi, kau sudah memanggil Guan Yu. Dia sendiri sudah cukup untuk mempertahankan Qianzhou. Dan menjadi fondasi Qianzhou kita, tidak perlu bertarung sampai mati. Benar. Selama Bukit Hijau masih ada, akan ada kayu untuk dibakar. Menyerah saja. Semuanya saya menyerah hari ini. Tapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Apakah kita harus menyerah? Setiap kali peluang menang rendah, kita telah kalah 13 pertandingan berturut-turut, bahkan memaksa permaisuri untuk memasuki arena. Anda bertanya apakah saya takut mati? Tentu saja saya takut. Tapi saya lebih takut bahwa tulang punggung Qianzhou akan patah. Hari ini, terlepas dari hidup atau mati, saya Chen Yi akan menggunakan tubuh setinggi 3 kaki ini untuk menyalakan semangat rakyat Qianzhou. Lagi pula siapa bilang saya pasti akan kalah? Tahukah Anda? Julukan ini Honda Bishou. Apa maksud Zhang Fei Huashou? Saya lupa memberitahu Anda. Zhang Fei ini adalah tepatnya saudara ketiga Guan Yu. Kontestan Qianzhou. Izinkan saya mengingatkan Anda tentang satu hal. Mengklaim kekerabatan di medan perang roh pahlawan tidak berguna. Mengklaim kekerabatan. Sepertinya Anda masih belum tahu. Kalau begitu saya akan memberitahu Anda satu hal lagi. Apakah kamu takut sekarang? Apakah kamu akan menyerah dan mengakui kekalahan? Terlambat. Tidak. Yang ingin saya katakan adalah, roh pahlawan Huashou Anda, sebagian besar dari mereka, bangga meniru para pahlawan dari Qianzhou-ku. Apakah Anda mengerti? Hari ini, biar aku tunjuk kekuatan sebenar Tuan asal. Tuan Honda Bishou adalah jenderal kavaleri, tapi dia hanyalah jenderal infanteri. Dia secara alami diatasi. Selain itu, kami punya artefak ilahi kami Raikiri. Qianzhou milikmu pasti akan kalah kali ini. Mohon wirasakti hancurkan musuh. Cuma bajingan tawar kepala nak jual. Aku akan segera kembali. Hanya seorang jenderal infanteri. Bagaimana dia bisa mengejar jenderal kavaleriku? Jenderal Guan, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Infanteri awalnya dilawan oleh kavaleri. Bagaimana dia bisa menjadi lawan? Chen Yi terlalu sombong. Sekarang sudah berakhir. Aku takut nyawanya hilang. Anak muda ini masih belum bisa menjaga ketenangannya. Sudah berakhir. Qianzhou-ku tamat. Guan Yu yang akhirnya kita panggil tidak akan terbunuh di sini kan? Siapa bilang aku jenderal infanteri? Apa maksudmu? Di mana Red Hair? Lihat cepat. Ini dia. Ini adalah milik Santo bela diri Guan Yu. Wujud kemenangan penuh. Bersiaplah menghadapi kematianmu. Tebasan meteor cahaya cepat. Orang-orang Qianzhou bersiaplah untuk mati. Ini adalah milik Tuan Honda. Teknik khas. Berapa banyak pahlawan telah tumbang di bawah pedangnya. Kau punya sedikit keterampilan. Itu dia. Ternyata benar dia. 3 tahun lalu, ayah meninggal oleh pedangnya. Orang Qianzhou benar-benar mengingatku. Kipas ini adalah dibuat dari tulang. Kaisarmu. Anda Anda seharusnya merasa bangga.
Hanya lawan yang kuanggap layak. Barulah aku akan menggunakan bagian tubuh mereka untuk membuat mainanku. Roh pahlawan Qianzhou. Jenggot Anda cukup bagus. Nanti, aku akan menggunakannya untuk membuat jaring ikan. Ketika aku tidak ada pekerjaan lain, aku akan pergi memancing. Baiklah, karena Anda begitu ingin mati, maka matilah. Baiklah, kalau begitu, aku ingin melihat seberapa hebat kemampuan Anda sebenarnya. Anda memanggil yang tidak berguna lagi. Mudah dikalahkan. Tidak. Mustahil. Hubunganku dengan Tuan Honda Bishop. Mengapa tiba-tiba terputus? Kita tidak boleh kalah. Bagaimana mungkin kita bisa kalah? Kita menang. Kita menang. Dah menang. Jika kita menang satu pertandingan lagi saja, Qianshu kita akan dipertahankan. Jenderal apa ini? Menurut aturan. Bukankah Guan Yu ini seharusnya sudah menghilang? Dia secara paksa mencoba menyerang lagi. Tetapi Qianshu kita tidak memberinya kuil bela diri. Jika dia mengambil tindakan secara paksa, maka rohnya akan padam selamanya. Padam selamanya. Apa maksudnya? Itu berarti menghilang selamanya di sungai panjang sejarah. Kehancuran total. Jenderal Anda. Tidak masalah. Kontestan Hueshu itu banding Yan Liam dan Wen Chou. Bahkan lebih buruk bagiku untuk membunuh mereka. Semudah makan dan minum. Itu bukan masalah. Tidak, junior tidak berani bertaruh. Dan saya juga tidak mampu bertaruh. Jenderal, yakinlah. Silakan beristirahat. Junior ini akan mempertahankan Qianzhou. Saya akan memperbarui daftar roh pahlawan. Anak muda Anda punya keberanian. Nah, aku memiliki beberapa wawasan bela diri. Aku akan memberikannya kepadamu juga. Pertahankan Qianzhou dengan baik. Selanjutnya, pertandingan berlanjut. Menyerah. Atau lanjutkan. Kau bajingan. Pria berjanggut itu telah menghilang. Aku menolak untuk percaya bahwa kau masih bisa memanggil roh pahlawan yang kuat. Lagi, aku belum kalah. Aku belum. Orang Kunshou, apa maksudmu? Itu tidak berarti apa-apa. Hanya saja kau sampah Hueshu. Memberi orang Qianzhou begitu banyak kesempatan. Aku tidak tahan melihatnya lagi. Kau. Bye-bye. Kalian orang Kunshou. Apa maksudmu? Arti harfiahnya. Sudah cukup buruk bahwa kau lama. Tetapi kau juga menyia-nyiakan begitu banyak waktuku. Qianzhou belaka. Aku akan segera berurusan denganmu. Meminta pengambilan kartu. Orang Qianzhou. Tampaknya langit menghendaki kehancuranmu. Muncul. Dewa Perang. Aras. Dewa Perang Ares roh pahlawan Kunshou. Perang. Dewa Perang. Ini. Mereka benar-benar memanggil Dewa Perang. Roh pahlawan dari sistem pantheon ilahi. Hanya ada peluang 1:1.000.000 untuk memanggilnya. Dia benar-benar memanggilnya. Kita tamat. Jika kita tidak bisa memenangkan pertandingan ini, Qianshu kita akan hancur. Kita akan sepenuhnya menjadi negara bawahan mereka. Orang Qianzhou.
Mari kita lihat apa yang kalian lakukan sekarang. Harapan. Saya harap ada keajaiban. Minta panggil. Seorang manusia biasa berani mencoba membunuh dewa. Bocah, kau sudah kehilangan satu lengan. Dan kau masih ingin membunuh dewa. Kau mencari mati. Hari ini aku guna kau tegakkan kuasa aku. Biarkan kalian semua tahu, keagungan seorang dewa tidak dapat diganggu-gugat. Manusia biasa tidak dapat mengalahkan yang ilahi. Kekuatan dewa perang. Tuanku perkasa. Apakah ini tekanan ilahi dari seorang dewa? Ini sangat tak tertahankan. Terimalah serangan tombak ini. Dia bisa membunuh dewa. Sialan. Sialan. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kita impas sekarang. Mustahil. Seorang manusia biasa. Bagaimana mungkin dia bisa melukaiku? Layak mendapatkan kekuatan dewa hantu. Tubuh fana. Menyaingi yang ilahi. Ayo dan bertarung. Kau adalah manusia biasa terkuat yang pernah kulihat. Saya akan menggunakan kekuatan terkuat saya untuk membunuhmu. Sebagai tanda penghormatan. Qianzhou, kalian telah kalah. Patuhilah. Serahkan. Sang permaisuri. Apakah Anda yakin? Anda telah menang. Mustahil. Mustahil. Bagaimana mungkin seorang dewa bisa kalah? Kita menang, kita menang. Kita menang. Kita menang. Kita menang. Kita menang, kita menang. Kita menang, kita menang. Dia berhasil melakukannya. Tubuh fana. Menyaingi keilahian. Tidak. Dia adalah dewa. Jenderal. Anda telah bekerja keras. Dalam kehidupan Bu ini, saya telah melakukan banyak kesalahan. Hari ini jarang sekali menemukan jiwa yang sehati. Beri saya kesempatan untuk berjuang demi Qianzhou. Bagaimana mungkin saya tidak berjuang sampai mati untuk itu? Jenderal. Apa maksud Anda dengan ini? Jenderal Anda. Ini adalah pilihan Bu sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya kalah. Saya benar-benar kalah. Pertandingan sudah berakhir. Kita menang. Jenny, kamu membela Qianzhou. Tapi, Jenderal Ludia. Jangan khawatir. Setelah roh pahlawan mati, asalkan beberapa hari berlalu, mereka bisa pulih dengan sendirinya. Sungguh. Rakyat Qianzhou, jangan terlalu cepat merayakan. Kalian hanya beruntung memenangkan 3 putaran. Menghindari hukuman dari medan pertempuran pahlawan arwah. Hanya itu saja. Tunggu sampai waktu berikutnya untuk membuat Qianzhou kalian sepenuhnya menjadi bergantung pada kami. Tidak perlu menunggu lain kali. Mari kita lakukan besok. Apa? Saya Chen Yi, mewakili Qianzhou. Besok, melawan 3 negara bagian Huaman dan Kun, mengeluarkan tantangan di medan perang roh pahlawan. Kita akan menentukan pemenangnya. Apakah Chen Yi gila? Dia menang 3 perlawanan sebab nasib masih tak puas hati. Sekarang dia ingin menantang mereka sebagai balasan. Ini hanya kau sendiri
Kau pikir kau bisa menantang kami? 3 negara bagian Huakuan dan Man. Itu benar-benar konyol. Saya sudah katakan sejak lama. Semua yang kalian curi dari Qianzhou, cepat atau lambat saya akan mengambilnya kembali semuanya. Besok, saya pasti akan memberikan segalanya untuk membiarkan kalian menyaksikan kekuatan roh pahlawan Qianzhou. Kau bocah bodoh. Mereka yang mereka kirim hari ini bukanlah kartu truf mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan? Tepat sekali. Yang mulia mohon segera membujuknya. Aku percaya Chen Yi. Jika dia mengatakan ini, dia tentu punya alasannya. Chen Yi, aku mendukungmu. Kalian 3 negara bagian. Beranikah Anda menerima tantangan itu? Permaisuri, karena Anda begitu bersemangat untuk tunduk kepada kami. Macam mana 3 negeri kami boleh lepas peluang nih? Besok, di pahlawan arwah, kami menanti kedatangan Anda. Bagus. Besok, kita selesaikan masalah ini. Kalian berdua boleh pergi. Yang mulia, Anda. Apakah ada yang Anda butuhkan dari saya? Anda sekarang adalah dermawan Qianzhou. Secara pribadi, tidak perlu terlalu formal. Kalau begitu, Feng Yi, Anda mencari saya. Ada masalah apa? Chen Yi, sebenarnya siapa Anda? Anda apa maksud Anda dengan itu? 3 roh pahlawan hebat yang Anda panggil hari ini. Semuanya sangat terampil. Itu tidak mungkin kebetulan. Bahwa Anda memiliki kemampuan seperti itu, bukanlah sesuatu yang didapatkan dalam semalam. Tentunya semua orang Qianzhou tidak mengetahui sejarah sebanyak yang Anda ketahui. Ya, Lalu, mengapa Anda baru turun tangan pada akhirnya? Kau tahu tak berapa ramai askar dan warga baik yang sebelumnya hilang di Qianzhou karena roh pahlawan. Berapa ramai askar dan warga baik yang mati? Katakan pada saya, mengapa? saya tidak bisa memberitahu Anda alasannya. Tetapi yang mulia, saya bisa memberitahu Anda ini. Hati saya sepenuhnya setia kepada Qianzhou. Saya minta maaf. Saya terlalu emosional. Seberapa yakin Anda tentang pertempuran besok? Sangat yakin. Jika Anda kalah besok, bukan hanya Anda yang akan mati, tetapi seluruh Qianzhou termasuk saya sendiri akan menanggung akibatnya karena Anda. Anda sudah memenangkan 3 pertandingan hari ini. Mengapa menyatakan perang lagi? 19 prefektur Qianzhou digunakan dorang guna medan perang roh pahlawan untuk menjatuh dan memecah belah. Sekarang saatnya bagi mereka untuk memuntahkannya kembali. Ini adalah harta yang diwariskan turun-temurun di Qianzhou. Saya memberikannya kepada Anda. Saya berharap di medan perang besok, benda ini dapat membantu Anda. Kalau begitu saya akan pergi duluan. Tunggu sebentar. Saya sebelumnya telah bersumpah, jika ada yang bisa menyelamatkan saya dan Qianzhou dari bahaya, saya akan mengabdikan diri padanya. Yang mulia saya. Sebenarnya saya cukup menyukai Anda. Semoga berhasil besok. Jenny, kali ini medan pertempuran roh pahlawan berbeda dari yang terakhir kali. Kamu tidak boleh ceroboh. Benar, terakhir kali mereka menantang Qianzhou kita. Mereka sudah memenangkan 12 ronde. 3 pertandingan yang kamu melawan mereka. Bahkan jika mereka kalah, itu tidak berarti. Kali ini, kamu menantang mereka. Untuk menghindari kerugian, mereka pasti akan mengerahkan segalanya. Kamu harus berhati-hati. Yakinlah kalian berdua untuk mengembalikan kejayaan Qianzhou. Kita terikat kewajiban.
Mulai. Tunggu. Apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? The film was translated and narrated by M Media. Kartu penargetan. Mereka benar-benar berani menggunakan hal seperti ini. Apa itu kartu penargetan? Kartu penargetan memungkinkanmu untuk mengubah medan pertempuran roh pahlawan. Pemanggilan acak 3 dari 1 menjadi pemanggilan yang ditargetkan. Bukankah itu hal yang baik? Lalu tidak bisakah kita memanggil semua yang sebelumnya? Guan Yu dan Lugu yang kita miliki. Tidak. 1 malam telah berlalu. Roh pahlawan tidak pulih secepat itu. Kemarin, kalian beruntun. Secara kebetulan, kalian memenangkan 3 putaran. Hari ini, kami secara khusus menyiapkan kartu penargetan. Hanya pahlawan Arwad yang sejarahnya dapat disebutkan yang dapat dipanggil. Aku ingin melihat bagaimana negara bagian seperti Qianzhou yang sejarahnya telah terfragmentasi selama ribuan tahun mungkin bisa mengalahkan kami. Kami memiliki warisan sejarah yang lengkap. Kamu tidak tahu malu. Kamu hanya menggunakan trik tersela ini. Kalian sampah Qianzhou. Aku akan lihat, apakah kamu berani menerima tantangan itu. Bukankah kamu sombong kemarin? Sekarang setelah sejarah dibutuhkan hari ini kamu telah layu. Jenny, jangan terpancing oleh provokasinya. Kita bisa menolak saja. Sebagai penantang, kita diizinkan untuk membatalkan duel. Jenny, sejarah Qianzhou kita telah terfragmentasi selama ribuan tahun. Saat ini, kita masih bukan tandingan mereka. Kenapa tak tunggu sampai pulihkan sejarah kita? Dan kemudian berduel dengan mereka lagi. Di luar Songyuan, semuanya adalah orang barbar. Dan kau berani mengejek sejarah Qianzhou-ku. Kurang ajar. Dari mana kau dapat berani cakap macam tuh? Dan menyebut kami barbar? Qianzhou kalian, mungkinkah bahkan tidak berani menerima persyaratan para barbar? Chenyi, jangan bertindak impulsif. Meskipun Anda mengalami pertemuan ajaib dan belajar cukup banyak tentang sejarah Qianzhou, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan mereka? Mereka memiliki garis keturunan sejarah yang lengkap. Benar. Mengapa kita tidak menghindari konfrontasi sementara dan kembali mempelajarinya lebih lanjut? Jika kita tidak menerima tantangan sekarang dan terus mundur, bahkan jika kita berhasil meneliti hasilnya, kita tidak akan punya kesempatan untuk menggunakannya. Aku datang ke sini bukan untuk terus mundur. Pertempuran ini, aku terima. Dia benar-benar menerimanya. Kau bodoh, kau bodoh. Itu adalah pemanggilan terara. Apakah kamu benar-benar berpikir warisan sejarahmu sendiri dapat dibandingkan dengan 3 negara bagian lainnya? Pendosa? Jenny, kamu milik Qianzhou. Pendosa Qianzhou. Ayo, bertarung. Nah, kemarin kamu beruntun. Mari kita lihat apa yang kamu lakukan hari ini. Jika kalian ingin menyerah sekarang, sudah terlambat. Namun jika kalian berlutut sekarang, bersujud 3 kali dengan keras, dan berteriak 3 kali, Qianzhou adalah sampan. Kami mungkin masih mempertimbangkan mengampuni hidup kalian. Anak bawang, kau tidak tahu diri. Mai Bai, biarkan orang-orang Qianzhou yang bodoh ini melihat dengan baik apa itu warisan sejarah sejati. Tentu saja. "12 Dewa Utama Agung. Dewi yang mengendalikan kebijaksanaan dan keadilan. Pengikutmu yang saleh berdoa untuk kedatanganmu. Ini, apakah ini dewa lain? Qianzhou, kalian yang tidak punya sejarah, tidak bisa mengerti kehebatan pahlawan arwah kami. Turunlah. Dewi, Adhana,
Adhana. Kesempatan telah tiba. Ketua Jia. Apa maksudnya ini? Adhana adalah salah satu dari sedikit dewa baik hati mereka. Bahkan jika Chen Yi kalah kali ini, Adhana tidak akan menyerangnya. Chen Yi masih memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan nanti. Mungkin Chen Yi bisa menang. Itu adalah Dewi Adhana, salah satu dari 3 dewa utama milik mereka. Ares adalah muridnya. Mungkin menang. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Percayai Chen Yi. Remaja. Di mana roh pahlawan Anda? Aku sedang mempertimbangkan roh pahlawan Qiansu mana yang harus dikirim, yang bisa mengalahkanmu. Aku sudah lelah dengan konflik. Jika memungkinkan, mengapa tidak berduel kecerdasan? Duel kecerdasan. Setuju. Duel kecerdasan. Tahukah Anda, Dewi Adhana adalah dewi yang menguasai kebijaksanaan. Kau cari menang melalui duel cerdik. Jauh lebih sulit daripada naik ke surga. Kalau begitu, apakah kau tahu tentang Tuan Wolong? Tuan Wolong ini. Siapa dia? Saya juga tidak tahu. Mendengar namanya kedengarannya luar biasa. Tetapi bisakah pikiran Fana sungguh-sungguh dibandingkan dengan dewa kebijaksanaan? Tidak mungkin. Mungkinkah mereka membicarakan dia? Mustahil. Sejarah Qianzhou benar-benar hilang. Mereka tidak mungkin tahu tentang keberadaannya. Burung Phoenix melayang di antara puncak tertinggi. Hanya beristirahat di atas pohon butong, di atas perahu jerami. Dia panggil 10.000 anak panah lampai tangan. Pasukan besar menyeberangi sungai, dan 100.000 tentara dibakar oleh api. Keturunan generasi selanjutnya. Mohon panggil Tuan Shou. Shou Qian roh pahlawan Qianzhou. Orang ini benar-benar terlihat luar biasa. Saya baru saja mendengar tentang perbuatannya. Dan darah saya sudah mendidih. Saya tidak pernah berpikir bahwa, dalam sejarah Qianzhou saya, ada sosok seperti itu. Dia terlihat cukup baik. Tetapi dia mungkin hanya pamer dan tidak ada isinya. Tidak berguna selain untuk dilihat. Anak muda. Karena Anda telah menyelesaikan pemanggilan, mari kita mulai sekarang. Tuan Shou, aku serahkan semuanya padamu. Meskipun Liang tidak layak, saya pasti akan melakukan yang terbaik dan memenuhi kepercayaan ini. Anda adalah seorang ahli strategi, dan aku tidak akan mengambil keuntungan dari Anda. Gunakan teknik formasi Anda untuk menahan 3 serangan tanpa senjataku. Jika Anda tidak kalah, maka aku mengakui kekalahan. Dewi, silakan mulai. Mengapa Anda belum bergerak? Tuan Wolong ini, mengapa dia belum bergerak? Jika Adhana menyerang, apakah masih ada waktu? Jangan terburu-buru. Mungkin Tuan Wolong sedang menunggu saat yang tepat. Tuan Wolong ini, saya harap dia tidak berubah menjadi Tuan Wolong. Pada saat kritis ini, berhentilah mengeluh. Percayai Chen Yi. Aku sudah memberi Anda kesempatan. Jika Anda masih tidak bergerak, maka aku akan menyerang. Silakan mulai, Nona. Tuan Wolong ini terlalu sombong. Itu adalah sosok setingkat dewa utama. Kurasa rakyatmu tidak bisa menghadapi pahlawan arwah kami. Mereka sengaja mengulur waktu di sini hanya itu saja. Kalau begitu maafkan ketidaksopananku. Yang disebut teknik formasi, itu hanyalah transformasi dari 5 elemen dan 8 trigram. Nona berhati-hatilah agar tidak tersesat di dalamnya. Qianzhou, mati.
Ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu benar-benar bisa menahan kekuatan dewaku. Bukan apa-apa. Ini tidak nyata. Formasi 8 trigram ini, diagak mencabar Cik Mudanak dihancurkan betul. Ini kemahiran pamungkas Tuan Xiaoge terkenal. Formasi 8 trigram. Formasi 8 trigram. Benda apa itu? Formasi 8 trigram diciptakan oleh Tuan Wolong. Ini memanfaatkan Tai Chi dan 8 trigram. Unsur-unsur saling menghasilkan dan menahan. Tampak nyata namun ilusi. 1000 tahun yang lalu, 500 orang membentuk barisan ini. Menjebak puluhan ribu pasukan musuh. Omong kosong. Sebuah dongeng. 500 orang. Macam mana Doran boleh perangkap puluh ribu orang? Kalian orang Qianzhou. Apakah kalian semua menyombongkan diri seperti ini? Kristalisasi kebijaksanaan 1000 tahun Qianzhou. Berada di luar imajinasimu. Di masa lalu Qianzhou tidak dapat ditembus oleh dewa asing. Itu adalah tanah para dewa dan manusia. Melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Anda terlalu memuji saya. Di dalam formasi 8 diagram Anda, persepsiku benar-benar kacau. Pukulan dan kakiku bahkan tidak bisa melukai Anda. Kalau begitu putaran ini, bisakah kita anggap Liang sebagai pemenang? Nona Athena, Anda tidak bisa menyerah. Sang guru dengan tubuh fana. Kecerdasan iblis mampu menantang langit. Benar-benar kuat. Namun, seorang fana tetaplah fana pada akhirnya. Oh tidak. Sudah berakhir. Athena menggunakan kekuatan dewanya. Formasi manusia fana ini, bagaimana mungkin ia bisa menahannya? Mai Bai, cepat panggil dewa utamamu. Bunuh mereka dengan cepat. Ada satu gerakan terakhir. Apa yang akan Anda gunakan untuk melawannya? Tadi kau perangkap aku formasi 8 diagram kau. Sekarang aku akan membiarkan Anda mencoba barrier ilahiku. 1 menit. Jika Anda bisa menembus barierku, aku anggap kau tahan 3 gerakan aku. Mai Bai, ada apa dengan pahlawan arwahmu? Kau sepatutnya boleh bunuh Dorang terus. Namun sekarang kau menahan diri. Mungkinkah kau dan orang-orang Qianzhou ini bekerja sama? Diam. Dasar bodoh. Dewi kita. Beraninya Anda meragukannya. Penghalang ilahi agung Dewi Athena. Tidak pernah ditembus. Semua orang yang terperangkap dalam susunan, pada akhirnya harus menyerah dengan patuh. Nah, putaran ini, Anda harus menyerah. Mereka benar-benar mengirim dewa untuk bertarung. Di putaran pertama, benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan. Penghalang ilahi. Itu cukup menarik. Guru, apakah Anda punya cara? Jangan khawatir teman mudaku. Berjalan. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda pikir formasi ini adalah sesuatu yang bisa Anda tinggalkan begitu saja? Apa artinya ini? Apakah semudah itu? Ya, langkah 7 bintang biduk surgawi. Langkah 7 bintang biduk surgawi. Apa itu? Setiap langkah
Sesuai dengan rasi bintang di langit, rahasia mengandungi batang langit dan cabang bumi. Diklaim bahwa mengambil 7 langkah dapat memecahkan semua formasi di dunia. Mustahil. Hanya seorang manusia biasa berani mengklaim bisa mematahkan semua formasi. Apakah kau tahu apa ini? Ini adalah formasi ilahi. Bagaimana mungkin manusia biasa sepertimu bisa mematahkannya? Qian Shouku. Ada sejarah peradaban 5.000 tahun. Kami berperang melawan manusia, melawan tanah, dan melawan langit. Jika jalan surgawi tidak adil, maka Qian Shouku menggunakan tubuh manusia biasa. Bagaimana jika kita menggulingkan langit ini? Bagus. Rakyat Tianxiu saya, memang seharusnya seperti ini. Chen Yi, Tuan Wolong, saya percaya pada Anda. Ya, saya percaya pada Anda. Saya percaya pada Anda. Saya percaya pada Anda. Tiga langkah. Ini? Bagaimana ini mungkin? Nora, formasi Anda. Saya akan hari ini menghancurkannya. Empat langkah. Anomali langit dan bumi. Ada kesempatan. Ada kesempatan. Lima langkah. Ini? Enam langkah. Inti dari formasi sudah ditemukan oleh saya. Mengapa Anda harus bersikeras-keras kepala? Mustahil. Keagungan para dewa tidak dapat dilanggar. Ini adalah langkah 7 bintang biduk surgawi. Langkah terakhir. Apakah Anda masih memiliki orang yang tersisa? Kalau tidak, membiarkan orang-orang dari Manshou itu. Tidak. Sekarang bukan waktunya. Kecuali benar-benar diperlukan. Jika tidak, jika orang-orang itu bergerak, konsekuensinya, kita juga tidak bisa menanggungnya. Kelompok barbar di sana itu, mereka pasti tahu siapa yang harus dikirim selanjutnya, Kang. Mengapa Anda tidak menyerah sekarang? Tepat sekali, aku lihat kalian juga tidak sehebat itu. Iblis besar ini juga sudah ikut bertarung. Dewa utama juga sudah masuk, tapi itu masih belum cukup. Bajingan, aku tidak tahan lagi. Atul perwakilan Kungshou. Sampah-sampah dari Qianzhou ini berani sombong sekali. Jika Anda tidak mau pergi, aku akan pergi. Keluarlah. Tower Dewa Petir. Tower Dewa Petir Roh Pahlawan Kungshou. Tuan Thor, tolong balas dendam untuk kami. Aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar memanggil Thor. Dewa utama Anda sudah dikalahkan. Memanggil Thor ini, apa gunanya? Dewa Petir, mengendalikan kilat dan guntur, memiliki kekuatan serangan terkuat dan kecepatan tercepat. Orang-orang Qianzhou kalian tamat. Sekarang, bersikaplah baik. Apa yang Anda lakukan? Kami memanggil Dewa Petir. Apakah Anda tidak takut? Apel. Dewa Petir. Mengerti. Setiap kali Anda memanggil sesuatu, Anda membicarakannya seolah itu hal terhebat yang pernah ada. Chen Yi tetap menangkan. Kalian, benar. Bisakah kalian berhenti menyombongkan diri begitu banyak? Bunuh mereka untukku. Aku ingin mereka mati. Ceritakan sebuah kisah mitologi tentang sebuah keluarga tertentu.
suami dan istri dari keluarga ini melahirkan bayi yang aneh. Tunggu, mengapa Chen Yi bernyanyi? Ini aku juga tidak tahu. Mungkinkah setelah memenangkan 2 putaran berturut-turut, dia menjadi sedikit terbawa suasana? Menginjak 2 roda angin api. Cincin semesta dipegang di tangan. Hei, si bodoh besar, seberapa kuat cincin semesta milik tuan muda ini? Seberapa kuat itu? Nesya roh pahlawan Qianzhou. Anak, Chen Yi ini, bagaimana dia bisa mengeluarkan seorang anak? Dia bukan sekadar anak kecil. Dia adalah dewa sejati. Hanya menggunakan 1 serangan, dia memukul mundur dewa petir. Anak ini luar biasa. Terima kasih telah memanggilku. Berterima kasih padaku. Kenapa? Sudah sangat-sangat lama, sejak aku melawan siapapun. Para prajurit dan jenderal langit itu, dan bahkan para dewa tidak mau melawanku. Mengapa demikian? Tidakkah kamu tahu aku memiliki tubuh teratai? Aku tidak bisa terluka, dan aku tidak merasakan sakit. Jadi mereka tidak mau melawanku. Kau yang telah menahannya selama ribuan tahun. Kau Raja Iblis Agung Kekacauan. Sekarang kau akan menderita. Si bodoh besar, mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat kemari dan terima pukulan. Anda, dari mana datangnya anak kemarin sore ini? Anda mencari mati. Kekuatan guntur. Di bawah kilat, jadilah abu. Hanya itu. Kamu tidak melewatkan makan kan? Si bodoh besar. Jangan bilang kamu tidak tahu bahwa akar teratai tidak menghantarkan listrik kan? Si bodoh besar. Teruslah. 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 Hampir sampai. Gunakan kekuatanmu. Teruslah. The film was translated Teruslah. and Teruslah. narrated by M Teruslah. Media. Teruslah. 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 Tidak. Membosankan? Terlalu membosankan. Apakah tingkat kekuatan seperti ini pantas disebut dewa? Lawan. Kau sudah kalah 3 pertandingan berturut-turut. Apakah kau ingin mengganti pemain? Tidak ada perubahan. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Qianzhou mereka. Mengapa tiba-tiba begitu banyak roh pahlawan muncul? Banyak dari mereka bahkan belum pernah kita lihat sebelumnya. Memang, perang roh pahlawan telah berlangsung selama ratusan tahun. Bahkan sebelum ini, roh pahlawan yang ditarik secara acak. Kami juga punya informasi tentang roh pahlawan Qianzhou. Tapi roh pahlawan yang muncul beberapa hari terakhir ini, sepertinya belum pernah kita lihat sebelumnya. Seolah-olah mereka tiba-tiba muncul tadi malam. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku bisa memberitahumu. Abad ini berakhir kemarin. Roh pahlawan dan dewa Qianzhou telah kembali ke dunia fana. Pangeran ketiga. Apa maksudmu dengan itu? Hilangnya sejarah Qianzhou bukanlah kecelakaan. Itu semua adalah pilihan kami sendiri. Pangeran ketiga. Apa maksudmu dengan pilihanmu sendiri? Jika kamu ingin tahu jawabannya, kamu bisa bertanya kepada mereka. Mengapa kamu menargetkan Qianzhou seperti ini? Apa yang baru saja Nessa maksudkan dengan itu? Kau mengincar Qianzhou kami untuk tujuan lain. Kalian orang Qianzhou rendahan. Hak apa yang kalian miliki untuk mempertanyakan kami? Kalian baru
memenangkan 3 putaran sejauh ini. Kompetisi medan pertempuran roh pahlawan ini memiliki total 5 putaran. Kita sudah mengamankan 3 putaran. Sesuai dengan aturan, selama kita memenangkan 2 putaran lagi, kau harus mengembalikan semua yang kau jarah dari Qianzhou, semua barang, dan kemudian keluar dari Qianzhou. Gui Sanche, kita tidak boleh kalah lagi. Kehilangan barang-barang itu hal kecil. Kita akan diusir dari Quanzhou. Gui Sanshi, cepat kirim seseorang untuk bertarung. Utusan Manzhou. Sekarang giliran Anda untuk bertindak. Betul kita perlu dorang bertindak. Jika mereka bertindak, bahkan jika kita menang, seluruh kota akan hancur. Jika hancur biarlah hancur. Kita tidak bisa diusir dari Qianzhou. Bahkan jika kota ini hancur. Setidaknya, kita punya kota-kota lain di Qianzhou. Utusan Mansur roh pahlawan medan perang. 3 orang. Bagaimana mereka bisa mengirim 3 orang? Medan pertempuran roh pahlawan tidak mengeluarkan peringatan. Ini berarti mereka mematuhi aturan. Tapi apa yang terjadi di sini? Aku belum pernah mendengar situasi seperti itu. The film was translated Tentu saja Anda and tidak tahu. narrated by M-Media. Karena ketiga orang itu diperlukan untuk memanggil satu roh pahlawan. Karena roh pahlawan ini terlalu kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan ketiganya untuk memanggilnya bersama-sama. Apel, orang Qianzhou, ini semua perbuatan Anda sendiri. Apa sebenarnya yang kau coba panggil? Mengapa aku tiba-tiba memiliki firasat buruk? Gui Sanshi, apa sebenarnya yang kau coba lakukan? Suruh mereka berhenti segera. Berhenti. Terlambat. Salah kan? Itu hanya karena Anda terlalu aneh. Kecuali penyihir hitam barbar. Saya tidak dapat menemukan siapapun yang bisa pasti mengalahkan Anda. Penyihir hitam barbar. Kita tamat. Sesuatu telah terjadi. Ini serius. Ketua Siang, ada apa? Apakah Anda tahu sesuatu? Jenny, cepat. Cari cara untuk menghentikan ritual pemanggilan mereka. Mencoba menghentikannya sekarang. Sudah terlambat. Setelah ritual pemanggilan dimulai, itu tidak bisa dihentikan. Untuk bisa mendorong kami sejauh ini, Anda bocah juga harus merasa bangga. Tetua Zhang, ada apa dengan penyihir hitam barbar ini yang membuatmu begitu takut? Penyihir hitam barbar. Aku tahu legenda mereka. Mereka tidak memanggil roh pahlawan. Yang mereka panggil adalah iblis. Aku kira sesuatu yang serius terjadi. Jangan khawatir, Tetua Zhang. Bahkan dewa-dewa mereka bukan tandingan Qianzhou kita. Apa iblis ini dibandingkan dengan itu? Tidak, bukan itu. Ini berbeda. Itu bukan iblis biasa. Itu adalah iblis yang akan menghancurkan seluruh dunia. Iblis mengerikan. The film was translated and narrated by M-Media. Tetua Sang Iblis penghancur dunia. Apa maksudmu dengan itu?
Dalam legenda, ketika akhir dunia tiba, Leviathan, Behemoth, dan Zeus, ketiga monster ini akan menyelesaikan pengorbanan yang didedikasikan untuk Yang Maha Kudus. Tugas mereka adalah untuk menghancurkan semua kehidupan di seluruh dunia. Di antara mereka, Leviathan adalah legendaris, monster laut raksasa. Ia mirip dengan Kun dari Qianzhou kita. Dikatakan bahwa ia bahkan memiliki kemampuan untuk melayang di lautan awan. Behemoth di sisi lain adalah makhluk terbesar di darat. Dalam satu hari, ia dapat melahap 1000 gunung. Ia juga disebut di beberapa tempat binatang raksasa Behemoth. Dan Zeus berbeda dari Raja Darat dan Raja Laut menjadi Raja Langit. Ia adalah burung raksasa. Tubuhnya tingginya sama dengan jarak dari tanah ke langit. Ketika ia melebarkan sayapnya, ia dapat menutupi matahari. Dan legenda mengatakan, para penyihir hitam dengan mengumpulkan kekuatan 3 orang, kemudian di antara ketiga monster ini, salah satunya akan dipanggil secara acak. Apa? Yang Mulia, kita harus segera mengatur agar warga Qianzhou mengungsi. Mungkin masih ada harapan. Jika sudah terlambat, warga Qianzhou kita akan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. 7 dosa mematikan iblis iri hati. Domba yang hilang. Berdoa untuk kedatanganmu. Muncul. Leviathan. 7 dosa mematikan iblis iri hati. Domba yang hilang. Berdoa untuk kedatanganmu. Muncul. Leviathan. The film was translated and narrated by M Media. Besar. Sangat besar. Sudah berakhir, sudah berakhir. Orang-orang Qianzhou, apa yang akan Anda gunakan untuk menang? Sekarang Leviathan telah turun. Setelah ia menang, seluruh kota akan hancur. Gui Shanxi. Hanya untuk menang. Kau benar-benar tidak ragu menghancurkan sebuah kota. Bahkan jika kau menang, apa artinya? Apa yang Anda tahu? Kami punya alasan, mengapa kami sama sekali tidak boleh kalah. Saya katakan, bahkan jika kota ini hancur, Qianzhou masih memiliki kota-kota lain, tempat kami bisa tinggal. Kami tidak bisa meninggalkan Qianzhou. Untuk tetap tinggal di Qianzhou, kami bisa membayar harga berapapun. Mengapa? Mengapa mereka harus tinggal di Qian Agung? Yang Mulia, berikan perintah dengan cepat. Beritahu warga untuk mengungsi dari kota. Tidak. Ada cara lain. Jenny, menyerahlah dengan cepat. Jika Anda menyerah, roh pahlawan dari kedua belah pihak akan menghilang. Tetapi jika kita menyerah sekarang, semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia. Qianzhou kita akan sekali lagi jatuh ke dalam keadaan ditekan oleh mereka. Yang Mulia, jangan bingung lagi. Leviathan ini tidak ada yang bisa melawannya. Jika kita menyerah sekarang, kota kita masih bisa diselamatkan. Jika kita terus melawan dengan keras kepala, kita tidak hanya akan kalah, tetapi bahkan kota kita akan hancur. Chen Yi, cepat pikirkan solusi. Solusi apa yang mungkin dia miliki? Leviathan adalah monster yang bisa menghancurkan dunia. Saya menolak untuk percaya bahwa siapapun di Qianzhou bisa melawannya. Tetua, jangan panik. Benda ini besar. Tapi apakah sebesar matahari? Matahari. Jenny, apa maksudmu? Mengapa Anda menyebut matahari sekarang? Kalian makhluk kecil dari Huazhou.
Aku khawatir aku harus membuat kalian kecewa lagi. Keturunan Qianzhou. Chen Yi, memohon Dewa Agung kuno, Hou Yi untuk turun dan lindungi Qianzhou-ku. The film was translated and narrated by M Media. Nah, aku baru bangun. Mengapa kamu memanggilku? Suku asing menyerang, menghancurkan tanah Qianzhou-ku. Mohon Dewa Agung Hou Yi guna kuasa dewa selamatkan dunia. Chen Yi, Anda bingung. Pada saat seperti ini, Anda masih bersikap sombong. Lihatlah Anda sekarang. Siapa tepatnya yang Anda panggil? Dia terlihat seperti orang biadab. Dan Anda mengandalkannya untuk menghadapi Leviathan. Benar sekali, Chen Yi. Jika tidak, mengapa kita tidak menyerah saja? Anda tidak bisa mengorbankan nyawa demi reputasi Anda sendiri, mengabaikan nasib rakyat Qianzhou. Aku Chen Yi, kapan aku pernah mengecewakanmu? Apakah kau tahu catatan pertempuran macam apa yang dimiliki orang di hadapanmu? Lupakan tentang sekadar Leviathan. Bahkan matahari. Dia menembak jatuh 9 di antaranya. Gila-gila. Anda benar-benar gila, nak. Cepat, buat dia menyerah. Berhenti main-main. Menyerah. 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 Cepat menyerah. Menyerah. Nak, Anda masih tidak mau menyerah. Orang-orang di belakang Anda semua mendesak Anda untuk menyerah. Apa sebenarnya yang Anda pertahankan? Atau apakah Anda mengatakan Anda benar-benar percaya bahwa hanya dengan orang biadab yang Anda panggil ini? Jadi mungkinkah menghadapi Leviathan? Dewa Agung Hou Yi, bisakah kau menyelesaikan ini? Di masa depan, jangan panggil sembarang orang dan meminta bantuan saya. Ini memalukan. Apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Cepat. Buat Leviathan menyerang dengan cepat. The film was translated and narrated by M Media. Leviathan, itu. Sudah. Kalau saya sudah terlalu lama tidak bertindak, saya sedikit kaku. Saya rasa itu sudah teratasi. Terima kasih Dewa Agung Hou Yi. Bukan apa-apa, hanya bantuan kecil. Namun para iblis dari tanah barbar, lebih baik mereka dibunuh. Saya pergi. Semua dikalahkan. Bagaimana mungkin? Sudah berakhir, sudah berakhir. Kita akan diusir dari Qianzhou. Apa sebenarnya yang mereka takuti? Mengapa kalian harus tinggal di Qianzhou? Kalian semua orang Qianzhou. Apakah kalian tidak tahu apa-apa? Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda di Qianzhou bahkan tidak akan tahu. Mengapa? Mengapa? Anda tidak tahu apa-apa. Namun Anda memiliki tanah ini. Apa sebenarnya yang kamu katakan? Ada apa dengan tanah Qianzhou kita? Karena seluruh tanah di Qianzhou telah dirusak oleh kabut. Manusia pada dasarnya tidak bisa bertahan hidup. Yang mulia, masalah yang Anda minta saya selidiki, telah saya selidiki secara menyeluruh. Kehidupan tidak dapat dipertahankan di tanah di luar Qianzhou. Tetua Jia, apakah yang kau katakan itu benar? Yang mulia sebelumnya telah mencurigai hal ini, dan karenanya mengutus saya untuk menyelidiki. Saya segera bergegas ke perbatasan. Lepas minta drone tinjau baru aku jumpa bahwa wilayah perbatasan ini tidak lagi cocok untuk dihuni manusia. Jadi, apakah ini sebabnya kalian harus tetap tinggal di Qianzhou, terus-menerus melanggar batas kami? Selama 100 tahun terakhir, Qianzhou Anda belum menghasilkan satupun roh pahlawan yang layak.
Namun wilayah Anda dipengaruhi oleh kabut mengerikan itu. Sementara kita terus-menerus menderita penyerobotan ini. Mengapa? Tepat sekali. Mengapa Anda begitu beruntung? Kekuatan lemah, namun memiliki lokasi terbaik. Jika Anda tidak bisa mempertahankannya, maka jangan salahkan kami. Oleh karena itu, konfrontasi terakhir ini, apakah kalian masih berniat untuk melanjutkan? Untuk berjuang lebih jauh, hanya akan menjadi penghinaan yang ditimbulkan sendiri. Kekuatanlah yang menentukan kebenaran. Kami menerimanya. Kami menyerah. Pihak yang ditantang menyerah. Qianzhou memenangkan kelima babak, memperoleh kendali atas 19 provinsi Qianzhou. Kendali penuh. Pihak yang ditantang akan diusir secara paksa dari Qianzhou. 5, 4, 3. Tunggu sebentar. Tidak perlu mengusir mereka keluar dari Qianzhou. Kirim mereka ke Moskow saja. Anda adalah... Apa maksud Anda? Bertahan hidup tidak mungkin di luar Qianzhou. Kalian pantas mati atas kejahatan kalian. Tetapi rakyatmu tidak bersalah. Moskow tandus. Kalian harus bekerja keras di sana selama sisa hidup kalian. Membayar dosa-dosa kalian terhadap Qianzhou. Terima kasih. Terima kasih. Chen Yi, apa yang sedang kamu pikirkan? Cepatlah dan datang ke sini. Chen Yi, apa yang kamu pikirkan? Saya sedang berpikir, mengapa seluruh dunia terpengaruh oleh kabut yang mereka bicarakan. Namun Qianzhou kita tetap aman dan tenteram. Juga, mengapa ribuan tahun sejarah Qianzhou kita tiba-tiba lenyap? Pertanyaan-pertanyaan ini, izinkan saya menjawabnya untuk Anda. Kanselir, ini adalah cermin Kunlun. Kebenaran 100 tahun yang lalu akan Anda ketahui hanya dengan melihat. Seratus tahun yang lalu. Ini. Apakah seperti ini 100 tahun yang lalu? Itu datang. Kabut ini membawa energi kematian yang begitu besar. Ibu Suri Dao de Tianzun Utara, Yuanshi Tianzun Timur, dan Kaisar Giok di Selatan, semuanya telah mengambil tindakan untuk memblokir kabut. Tidak, benda ini terlalu berbahaya. Jika ada celah sekecil apapun, itu akan tumpah. Ambil nyawa manusia fana radius 10 batu sekitar. Lalu bagaimana sekarang? Mahkamah Syurga ada formasi boleh selesai nih. Formasi Istana Langit hanya dapat melindungi 1/5 dari Qianzhou. Bagaimana dengan nyawa manusia fana lainnya? Bencana besar telah tiba. Penduduk akan hancur. Kami roh-roh pahlawan para dewa Qia NZHOU harus mengambil tindakan. Saya akan menggunakan esensi sejati saya untuk berubah menjadi 9 prasasti batu yang menjaga celah perbatasan. Apa? Semua jiwa heroik para dewa Qianzhou harus menempa prasasti ilahi. Dengan cara tuji kita boleh jamin keselamatan semua makhluk. Ketika jiwa kita bersatu kembali setelah 100 tahun, kekuatan ilahi Qianzhou pasti akan mengguncang alam semesta sekali lagi. Rekan dewa, kita akan bertemu lagi dalam 100 tahun. Jadi, diskontinuitas sejarah Qianzhou adalah karena roh pahlawan Qianzhou mencurahkan esensi ilahi keberadaan mereka ke dalam prasasti ilahi. Apakah situasinya menjadi begitu parah hingga mencapai titik ini? Bahkan ketiga Tianzun tidak berdaya. Tidak. Ada banyak cara untuk melawan kabut ini.
Hanya saja selama proses ini, tak terhitung banyaknya manusia fana pasti akan binasa. Qianzhou bisa ada tanpa kami para dewa. Tetapi tidak bisa ada tanpa miliaran rakyat jelatanya. Ini adalah seorang Tianzun telah gugur. Bencana besar telah tiba. Aku Ibu Suri Langit dan Bumi. Mematuhi dekret Tianzun. Rela menghancurkan kultivasiku untuk melindungi rakyat Qianzhou. Demi kedamaian 10.000 generasi. Duan Yinchang orang suci bala diri Qianzhou. Zhu Tongming dewa bumi Qianzhou. Kaisar Agung Feng Duyen utara Qianzhou. Lu Fengxian dewa iblis Qianzhou. Nesya pangeran ketiga Qianzhou. Mematuhi dekret Tianzun. Rela menghancurkan kultivasi saya. Rela menghancurkan kultivasi saya. Mematuhi dekret Tianzun. Rela menghancurkan kultivasi saya. Untuk melindungi rakyat Qianzhou dan menjamin kedamaian abadi mereka. Tidak, jangan. Itu adalah roh-roh pahlawan para dewa Qianzhou 100 tahun yang lalu. Mengorbankan diri mereka untuk berubah menjadi prasasti. Pemandangan mereka menjaga perbatasan. Inilah juga mengapa sekarang Qianzhou adalah satu-satunya tempat yang tidak terkontaminasi oleh kabut. Hal-hal ini benar-benar terjadi. Tentu saja. Jika tidak, menurut Anda, mengapa selama 100 tahun terakhir roh-roh pahlawan Qianzhou belum muncul? Selama 100 tahun terakhir, mereka sebenarnya selalu berada di sini. Kanselir, Anda tidak perlu berduka. Ini adalah sejarah Qianzhou dari 100 tahun yang lalu. Dan itu tidak dapat diubah. Selain itu juga pilihan kita sendiri. leluhur Qianzhou menghancurkan kultivasi mereka dan berubah menjadi prasasti untuk menjaga alam. Keturunan mereka selamanya berterima kasih. Jenny lihat. Kanselir, ada apa? Sumber kabut masih belum diketahui. Tetapi sekarang setelah 100 tahun berlalu, era kita seharusnya juga kembali. Era kita. Juga harus kembali. Sayang, apakah naskahmu sudah selesai?